Selamat siang Kota Bandung, salam solidaritas. Pada hari ini masih di dalam wawancara terbuka Bacalek DPD PSI Kota Bandung, masuk kepada sesi yang pertama masih, dan ini adalah caleg kita yang keenam. Kita perkenalkan Corvid. Silakan Bro Corvid masuk ke lokasi. Kebetulan Bro Corvid ini sangat aktif di dunia disabilitas atau difabilitas, sangat peduli dengan difabilitas. Kebetulan beliau juga adalah penyandang yang memang mempunyai semangat solidaritas sehingga bergabung untuk menjadi bacalek di wawancara yang terbuka ini. Bro Corvid pengen tahu di dapil berapa kah? Tujuan saya dapil 4. Dapil 4, oke dapil 4. Silakan Mang Ade sebagai sekretaris jenderal satu Indonesia untuk bisa memberikan pertanyaan apa saja yang bisa ditawarkan. Atau Bro Corvid mau memperkenalkan diri dulu? Cerita dulu dong, kenalan dulu. Mungkin saya mau menampilkan video dulu singkat, dan sesudahnya ada PowerPoint singkat dan langsung tanya jawab. Oke. Bro Corvid, apakah perlu menggunakan kursi atau? Enggak. Bisa? Bisa. Oke. Sampaikan andai kata nanti kurang nyaman, sampaikan langsung ya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Bro Corvid. Ya, bisa. Betul ya kak? Kayak bantu yang lain susah gitu, makanya kita bantu. Terus kayak kreativitas bisa dijual. Terima kasih ya, DTP kedepannya bisa lebih banyak lagi ya, anggotanya gitu. Ya seharusnya pemerintah juga memberikanlah yang terbaik gitu, bukan hanya sekedar bantuan kayak ya seperti ini, tapi kan itu kan kayak apa ya, kerjaan lah, lapangan pekerjaan yang benar-benar bisa dijadikan usaha buat anak-anak disabilitas. Ya, Nama siapa? Adi Arianto. Makasih Kang ya. Ya, sama-sama. Dwi, disabilitas tunanetra, location, mengucapkan terima kasih kepada DTP yang telah peduli kepada teman-teman disabilitas. DTP itu singkatan dari disabilitas tak terbatas. Sementara ini programnya adalah bantuan sosial untuk anggota DTP. Kedepannya mungkin juga ada pelatihan dan mungkin ada program-program yang lain. Perkenalkan, nama saya Corvid Martetan. Saya menderita stroke sudah 5 tahun yang lalu. Sempat nggak bisa ngapa-ngapain 3 bulan, jadi cuma bed rest, menjadi tempat tidur.
sempat juga depresi selama 1 tahun, jadi nggak tahu mau berbuat apa dan bagaimana. Ada satu tayangan di TV yang membuat saya akhirnya berpikir apa yang mau diperbuat sama saya gitu. Kan tadinya saya normal dan tiba-tiba kena stroke dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain dan bisa dibilang kehilangan semua. Ya, maksudnya ya yang terutama pekerjaan kan memang disupport dari tempat kerja yang terakhir, tapi kan nggak bisa terus-terusan gitu. Dan karena saya sakitnya itu stroke, ada penyesuaian yang nggak bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, akhirnya saya mengundurkan diri. Kira-kira setahun setelah kena serangan stroke yang kedua, saya mulai bergabung di salah satu charity di Jakarta, namanya Charity. Saya jadi guru komputer, jadi pulang pergi Bandung Jakarta selama kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah itu saya mengenal PSI. Nah, dari situ saya mulai aktif bantu-bantu apa yang bisa, karena keterbatasan saya ya saya pilih-pilih juga akhirnya membantunya seperti apa. Terus sesudah itu masuk ke masa kampanye 2019. Saya kebetulan dipercaya oleh salah satu caleg RI untuk menjadi manajer kampanyenya. Nah, dan berjalannya waktu, saya akhirnya aktif di DPW sekarang, jadi di Biro Disabilitas dan Sosial. Nah, kebetulan selama masa itu saya juga dipercaya untuk jadi ketua disabilitas organisasi yang tadi videonya tayang. Itu kebetulan awal pandemi, jadi langsung bergerak langsung di sosial gitu. Dan berjalan sampai sekarang kurang lebih udah 2 tahun lebih. Ya cukup banyak juga membantu teman-teman disabilitas, selain paket sembako dan kemarin ada alat bantu mobilitas berupa kursi roda, tongkat dan sebagainya. Itu yang mendasari saya akhirnya jadi nyalek, karena melihat implementasi yang seperti digaungkan oleh Presiden Pak Jokowi itu ternyata tidak diimplementasikan oleh daerah, terutama kota. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, itu ada tentang pemenuhan hak disabilitas. Dan juga sebenarnya Kota Bandung udah punya perda, tapi perdanya itu ya hanya copy paste dari undang-undangnya. Jadi tidak ada yang benar-benar implementasi. Contoh saya ambil kecil aja, pemenuhan untuk mendapatkan alat bantu itu tidak ada. Jadi semuanya, karena saya juga aktif di organisasi disabilitas, saya melihat karena organisasi saya bergeraknya mandiri, semuanya mandiri, jadi nggak ada bantuan dari pemerintah. Ya selama ini nggak ada bantuan dari pemerintah. Mungkin saya makanya mencalonkan diri adalah untuk juga memperjuangkan
secara aturan gitu. Jadi perdanya itu sesuai implementasi gitu. Nah, terus memang kalau saya melihat dari komisi yang 7 ada komisi D, karena sosial dan disabilitas ada di situ. Saya pilih dapil 4 karena memang kebetulan basis disabilitasnya ada di sana. Cuma memang kalau kita ngandalin suara disabilitas saja nggak mungkin, karena menurut survei terakhir untuk Kota Bandung disabilitas hanya sekitar 2.500 orang untuk data disabilitas. Jadi itu aja mungkin perkenalan dan siapa saya dan juga apa tujuannya akhirnya mencalonkan diri. Semoga dapat diluluskan jadi caleg. Kan sekarang masih bacaleg. Oke, terima kasih. Sekian. Terima kasih Bro Korpit, terima kasih semangatnya. Silakan Pak Adit. Walaupun telah diatur oleh undang-undang ya, walaupun telah diatur oleh undang-undang, Gimana? walaupun telah diatur oleh undang-undang masalah disabilitas, tapi saya lihat penerapan di lapangan itu belum maksimal. Penerapan di lapangan belum maksimal. Penggunaan undang-undang itu. Misalnya gini, 1% dari perusahaan total pegawai ya di perusahaan swasta atau 1% dari lembaga pemerintah misalnya. Kenyataannya kuota itu tidak pernah tercapai 1% itu. Menurut Anda persoalannya di mana? Kemudian apa yang bisa Anda lakukan kalau Anda terpilih jadi anggota dewan? Sebenarnya kalau menurut undang-undang itu kan memang mewajibkan perusahaan untuk menerima seorang disabilitas sesuai dengan kemampuannya. Cuman memang sosialisasi ke perusahaan-perusahaan itu masih sangat minim. Misal, apakah perusahaan itu tahu bahwa disabilitas itu banyak ragamnya? Satu. Kedua, banyak dari perusahaan itu enggan karena misalkan disabilitas daksa atau disabilitas fisik, kalau menurut undang-undang mereka ada punya keengganan misalkan menyediakan yang sederhana aja, misalkan jalur RAM, bidang miring untuk kursi roda untuk bisa naik ke suatu lantai gitu. Ya maaf kalau misalkan seperti kondisi sekarang DPD juga nggak ramah disabilitas. Iya. Ya, Benar. karena nggak ada bidang miringnya untuk mereka naik untuk disabilitas daksa. Terus misalkan yang tunarungu, penguasaan bahasa isyarat secara umum di kalangan bisnis juga masih kurang. Saya juga pribadi masih belajar. Nah, ada yang keengganan untuk perusahaan untuk menyediakan gitu. Tapi bukan artinya tidak menyediakan, karena terbukti banyak teman-teman saya yang sudah bekerja tapi memang masih perusahaan pemerintah ya, BUMN atau BUMD. Nah, itu mereka memang sudah dikonsepkan dari awal untuk menyediakan yang ramah disabilitas. Nah, coba untuk perusahaan swasta itu kan memang masih kurang ya. Kalau saya melihatnya mungkin ada pernah dengar
saya sebut merek nggak apa-apa ya. Misalkan Burger King itu di Jakarta dia udah ada satu outletnya khusus yang menerima orderan, yang masak, yang apa segalanya itu semua dari teman tuli. Jadi satu restoran itu benar-benar disabilitas tuli. Tapi memang kan disabilitas itu yang tadi saya bilang kan beragam. Memang harus mulai dipikirkan apa yang bisa mereka lakukan dan kita sediakan. Misal ada kemarin itu terakhir saya dengar ada pembukaan salah satu pabrik baja kalau nggak salah, itu membutuhkan orang yang meng-QC gitu, meng-QC. Tapi kan kalau orang non disabilitas kerja di pabrik yang suaranya keras, kan bakal jadi terganggu. Akhirnya disolusikan teman tuli yang kerja, jadi dia konsentrasi kerjaannya tanpa terganggu suara-suara dari luar dan bisa. Nah itu juga contoh-contoh implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 itu. Tapi kalau saya misalkan dipercaya untuk jadi anggota dewan, adalah memperjuangkan perdanya itu jangan copy paste, perdanya itu implementasi. Karena kalau perda itu kan udah langsung menyentuh masyarakat kan kalau undang-undang tuh jauh di atas gitu. Nah implementasinya harusnya di perda. Ambil contoh misalkan perda disabilitas di Kota Jakarta itu sudah diperjuangkan oleh anggota DPRD PSI dari PSI. Itu perdanya itu bukan hanya bunyinya, misalkan perdanya bukan hanya menyediakan, tapi mengharuskan memberi gitu. Jadi contoh alat mobilitas, mereka harus dibunyi perdanya itu benar-benar dikasih oleh negara, oleh pemerintah, dalam ini pemerintah Kota Jakarta. Itu impian saya juga sebenarnya, Kota Bandung itu harusnya bisa membuat perda yang memang benar-benar langsung ke implementasi gitu. Bukan hanya misalkan penyediaan lapangan kerja, ada juga lain kan butuh alat mobilitas, dan yang kita tahu jadi disabilitas itu sadar atau tidak biayanya 2 kali dari orang non disabilitas. Nah itu ya itu yang ingin saya perjuangkan gitu untuk Kota Bandung melalui jika dipercaya untuk jadi anggota dewan akan memperjuangkan yang perda-perda untuk disabilitas. Memang kan kalau nggak fokus saya di disabilitas, tapi juga harus memperjuangkan juga yang lain, misalkan seperti anak, perempuan, lansia, itu juga sama karena memang harus diperjuangkan. Cuma memang saya lebih fokus ke disabilitasnya, begitu bro. Oke. Silakan sis. Oke. Itu soal disabilitas, kalau pernah dengar kemarin ada vaksinasi disabilitas di Sesko TNI dengan DSMK, itu penyelenggaranya organisasinya kami, PTI Perempuan Tangguh Indonesia. Jadi kita sama-sama concern untuk disabilitas, dan kemarin-kemarin kita sempat melakukan dialog juga dengan Komisi Disabilitas. Ya. Alhamdulillah kalau untuk Jakarta sih udah ada makeup artis, dan beberapa di stasiun televisi itu teman-teman tuli udah ada. Nah, pertanyaannya saya pengen lebih bertanya ke hal yang teknis ya. Ini kan sebetulnya masalah disabilitas, kalau yang kemarin kita diskusikan dengan Komisi Disabilitas itu bukan hanya masalah pekerjaan ya,
di mana ada berapa persen gitu kan itu harus penyandang disabilitas ya. Tapi juga ada yang lebih kronis lagi pelecehan, terutama untuk anak-anak yang Down syndrome, tunanetra yang profesi pijat, sama sipi yang kasihan gitu kan. Nah, yang saya pengen tanya, sebagai nanti andai kata terpilih sebagai dewan, itu apa yang akan dilakukan untuk selain kalau perdanya memang sudah ada, selain mendorong hal-hal tersebut dan yang berhubungan dengan dewan, misalnya di rapat dewan dikemukakan atau misalnya menegur dinas terkait, ada nggak kegiatan lain yang kira-kira bisa sesuai fungsinya sebagai dewan, tapi membuat ini semua cepat gitu loh. Misalnya pelecehan terhadap penyandang disabilitas ini cepat ditangani gitu kan, perhatiannya ada gitu loh pemerintah ataupun aparat terkait juga, termasuk juga anak-anak disabilitas ini bisa memperoleh pekerjaan. Itu pertanyaan saya. Selain di sidang-sidang Anda menegur gitu ya, menegur dinas misalnya. Pertanyaan kedua, karena tadi udah ditegur biar cepat. Pertanyaan kedua, apa cara Anda lakukan nanti untuk kampanye dan memperoleh dukungan gitu loh? Mengingat ini segmennya itu kan Anda memang segmennya disabilitas. Itu keren. Jarang yang bicara seperti itu. Cuman sisi lain itu kan ada aturan untuk yang boleh mencoblos adalah yang sehat jasmani dan rohani kan tentunya gitu loh. Otomatis ini mengurangi sedikit dari segmen Anda gitu loh. Nah, langkah-langkah teknis dan strateginya nanti kira-kira seperti apa gitu ketika kampanye? Oke. Saya jawab yang kedua dulu ya Bu. Oh bebas, cuma 2 kok. Iya. Kalau saya pribadi misalkan kemarin ada sedikit kesulitan untuk meyakinkan teman-teman disabilitas sendiri untuk mendukung saya karena untuk menjadi anggota tapi saya dikasih jalan untuk langsung turun lapangan dan ternyata tugas dari partai itu yang membuat saya yakin kembali bahwa ada kok teman-teman yang non disabilitas mendukung saya yang pribadi sebagai penyandang disabilitas untuk maju. Jadi saya sih yakin untuk coba maju terus. Terus yang masalah untuk yang pelecehan itu saya juga dengar ada beberapa yang terbaru adalah yang terakhir di kota Bekasi. Jadi ada seorang kalau nggak salah itu mental ya, kalau nggak salah mental. Nah itu jalani tepat, tapi karena beda wilayah. Mungkin ya PSI nggak bisa masuk ke sana dan juga tapi saya pribadi karena saya menjabat sebagai ketua juga mencari jalan yang lain untuk supaya tetap dipush untuk masalah ini cepat selesai gitu. Ada solusinya gitu. Karena kan kalau yang saya tahu memang pelecehan itu berakibat yang luas ya, bukan hanya korban, tapi juga berakibat pada keluarganya. Pasti. Nah, itu juga tetap saya dorong karena yang saya terakhir dengar sudah ada diadvokasi oleh seorang advokat gitu dan dia agak nggak mau tadinya saya pikir dia mau didukung oleh pengacara dari PSI, cuman dianya nolak, akhirnya ya dia jalan sendiri. Saya juga berusaha untuk mencari informasi untuk menekan supaya kasusnya bisa diselesaikan.
terakhir yang pertanyaan Ibu untuk implementasi, ya seperti tadi yang saya udah utarakan. Kalau saya pribadi, karena saya selama kurang lebih 2 tahun pandemi, saya sudah melakukan bakti sosial juga, sempat juga ikut yang vaksinasi. Oh, bareng. Jadi saya tahu. Dan yang terakhir adalah nanti organisasi kami gitu melakukan aksi donor darah. Jadi saya sih menyarankan ke teman-teman disabilitas bahwa disabilitas itu bukan untuk dikasihani. Disabilitas itu bisa juga berdaya. Salah satunya macam-macam, lewat donor darah, juga ada yang lain. Saya mengambil kasus diri saya sendiri karena saya juga mengalami apa namanya depresi. Pasti. Depresi itu kurang lebih ya sekitar 1 tahun. Nah, jadi kurang lebih ya saya tahu juga bagaimana perjuangan teman-teman yang lain. Apalagi kalau saya selalu suka mau nolong tapi nggak tahu caranya gitu. Nah, mungkin dengan saya mencalonkan diri, saya bisa nolong lebih banyak. Oke. Agustus? Dah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bro Korvit. Terakhir, Terima andai kasih. kata ada yang mau disampaikan sebelum? Oh ya, satu lagi yang masalah aturan sehat itu yang masih mengejal. Nah, Karena kalau memang mau memberi kesempatan ke para disabilitas, aturan sehat itu harus dihapus. betul. Ada batasan lah. Ya, Mungkin Down syndrome nggak bisa, tapi kan kalau yang sekedar nggak bisa dengar kan bisa gitu. ya. Jadi maksudnya jangan saklek Iya. gitu. Sehat itu kan macam-macam ya. Nah, jangan di-push sehatnya itu. Jadi maksudnya, karena disabilitas dicap tidak sehat. Betul. Itu maksudnya itu. Tapi harusnya kalau memang ini juga yang concern yang saya ingin perjuangkan, bahwa sehat itu jangan dikenakan untuk para disabilitas gitu. Jadi sehat itu mungkin ke yang non disabilitas bisa, tapi kalau ke disabilitas udah kompleks gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa nggak bisa Ya, saklek dipukul rata. serta-merta ditulis gitu, karena memang aturan itu kan kadang-kadang bahasa hukumnya harus AA, BB. Nah, itu yang harus diterjemahkan juga kalau memang mau memberi kesempatan yang sama untuk teman-teman disabilitas gitu. Oke. Oke. Thank you. Terima Dijaga, kasih banyak. dijaga semangatnya, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Bro Korvit. Sehat ya. Oke, untuk bacalek kita yang keenam, barusan Bro Korvit adalah seorang disabilitas yang juga berjuang. Jadi tidak ada halangan buat siapapun, ini benar-benar terbuka. Semoga bisa banyak masalah yang bisa kita tuntaskan dengan adanya variabel yang baru, yang lama, apapun itu, jangan sampai hanya sekedar dicoblos. Dari sekarang memang kita sudah mencari dan mengkurasi terlalu siapapun yang memang mau bergabung dengan pemilu 2024, terutama di Kota Bandung, silahkan bergabung dengan kami. Kita sambut
panelis berikutnya.